Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih juga membahas mad, yaitu bagian-bagian dari mad far'i. Kali ini kita khusus membahas mad arid lis sukun. Kita membahas mad arid lis sukun. Sebelum kita masuk terlalu dalam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara bahasa. Mad artinya panjang, arid artinya menampakkan. Sedangkan di sukun menampakkan sukunnya, baris sukunnya maksudnya. Kemudian bagaimana definisinya? Definisinya yaitu apabila ada mad tabi'i, apa saja mad tabi'i, tetap kita tulis huruf mad tabi'i a, ya, dan waw. A sebelum fathah, ya sebelum kasroh, dan waw sebelum dhammah. Ya, ini kunci dari mad. Nah, definisinya bagaimana? Apabila ada mad tabi'i, setelahnya terdapat huruf hijaiyah yang hidup, akan tetapi dimatikan huruf hidup tadi disebabkan oleh waqaf. Saya ulangi, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup, huruf hidup itu a, i, u. Nah, tetapi huruf hidup tadi dimatikan disebabkan oleh waqaf. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apabila ada mad tabi'i setelahnya huruf yang hidup, huruf hijaiyah yang hidup, tetapi dimatikan huruf hidup tadi disebabkan oleh waqaf. Ini ayat kedua. Ini ada mad tabi'i, qin, ada baris kasroh, setelahnya ada huruf ya mati. Ada baris kasroh, ada huruf ya mati. Hukum bacaannya mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup. Ya, huruf apa yang hidup? Ada huruf na. Maka huruf na dimatikan. Huruf na ikut berbaris sukun.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan muttaqina. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 4, dan boleh 6 harokat. Nah, bagaimana kalau kita mau menyambungnya dengan ayat berikutnya? Boleh kita sambung dengan ayat berikutnya, tetapi hukumnya bukan lagi mad arid disukun, tetapi hukumnya menjadi mad tabi'i. Kenapa demikian? Tidak lagi dipanjangkan 6 harokat karena tidak diberhentikan, tidak lagi hukumnya mad arid disukun, tetapi hukumnya mad tabi'i. Kita hanya qinnya saja yang dapat mad tabi'i. Misalkan mau disambung, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzi. Maka cara membacanya harus 2 harokat kalau disambung ke ayat berikutnya. Ya, jadi pada intinya mad tabi'i bertemu dengan huruf huruf hijaiyah yang hidup. Tapi huruf hidup yang tadi, hurufna yang hidup dimatikan disebabkan oleh waqaf di akhir ayat. Ya, contoh yang lain misalkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada mad tabi'i di sini. Ada baris kasroh setelahnya huruf ya mati. Kemudian bertemu dengan huruf yang hidup. Huruf hijaiyah yang baris hijaiyah yang hidup. Ini. Maka dibaca mad arid disukun kalau diberhentikan di waqaf. Kalau kita berhenti di sini, huruf mimnya akan mati. Jadi bagaimana cara membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Huruf mimnya bukan himi, tapi him. Bagaimana kalau kita sambungkan ke ayat berikutnya? Boleh. Tapi tidak lagi mad arid lisukun hukumnya, tetapi menjadi mad tabi'i. Hanya him. Hanya himi. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Him 2 harokat, wajib 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Kalau kita sambung ke ayat berikutnya. Nah, lantas bagaimana kalau kita berhenti di him? Boleh 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 6 harokat. Boleh 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi intinya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup, tapi huruf hidup tadi dimatikan, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh waqaf. Nah, banyak lagi contohnya di Al-Quran. Ta'malun, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ingat, kalau disambung dia tidak lagi menjadi mad arid lisukun, melainkan mad tabi'i. Jadi ta'lamun boleh 6. Tapi kalau disambung ke ayat berikutnya tidak lagi menjadi mad arid lisukun, melainkan ta'lamu, mu-nya saja. Mu ada baris dhammah, setelahnya ada waw mati.
menjadi hukumnya tabi'i saja. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang baru saja belajar. Semoga mudah memahami materi ini. Bagi yang sudah mahir, semoga bisa mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.